Ekor bebek tinggal di tepi danau. Ia selalu menolong teman-temannya, meskipun kadang mereka tidak memperdulikannya. Ketika kura-kura kesulitan menyeberang, Babek membantu. Ketika burung kecil jatuh ke air, Babek menolong. Suatu ketika, Babek sendiri yang terjebak dalam jaring nelayan. Ia berteriak minta tolong. Semua hewan yang pernah ditolongnya datang membantu. Kura-kura menggigit tali, burung mengambil jaring, dan akhirnya Bebek bisa keluar. Bebek tersenyum bahagia karena ternyata kebaikan yang ia tabur kembali kepadanya. Sejak itu, hewan-hewan di danau hidup saling menolong. Karena perbuatan baik selalu kembali dengan baik juga. Sebuah halaman rumah, hiduplah seekor kucing dan seekor ayam. Awalnya, mereka sering bertengkar karena kucing suka mengganggu ayam, dan ayam takut jika kucing ingin memangsanya. Namun lama-kelamaan, kucing menyadari bahwa ayam adalah teman yang baik dan suka berbagi. Suatu hari, ayam terjebak di dalam semak berduri dan tidak bisa keluar. Kucing yang mendengarnya segera datang menolong dengan mencakar ranting-ranting yang menghalangi. Ayam pun berhasil bebas. Ia sangat berterima kasih kepada kucing. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat sejati. Kucing tidak lagi mengganggu ayam, dan ayam selalu mau berbagi makanan dengan kucing. Mereka belajar bahwa persahabatan lebih indah daripada permusuhan. Persahabatan akan tumbuh jika kita saling menolong dan tidak saling menyakiti. Di sebuah gudang, seekor kucing gemuk menghabiskan harinya dengan tidur. Ia jarang berburu karena merasa pemilik gudang akan tetap memberinya makan. Sementara itu, di dalam gudang yang sama, seekor tikus kecil selalu bekerja keras. Ia mengumpulkan makanan sedikit demi sedikit untuk persediaan musim hujan. Meski lelah, ia tetap rajin. Musim hujan pun tiba. Hujan turun deras berhari-hari. Kucing tidak bisa keluar gudang untuk mencari makanan. Pemilik gudang juga tak kunjung datang memberi makan. Ia lapar, tapi tidak ada makanan tersisa. Ia hanya bisa meringkuk dengan perut keroncongan. Di sisi lain, tikus kecil hidup tenang. Ia menikmati makanan yang telah ia kumpulkan. Setiap hari ia bisa makan dengan nyaman meski hujan tak berhenti turun. Tikus pun tersenyum bangga karena kerja kerasnya membuahkan hasil. Kucing akhirnya menyesal karena dulu terlalu malas. Ia belajar bahwa kemalasan hanya akan mendatangkan kesulitan. Di sebuah kolam, seekor katak suka sekali melompat ke sana kemari. Ia sering berkata kepada ikan kecil, "Kamu tidak bisa kemana-mana, hanya berenang di air saja. Aku lebih hebat, bisa di air dan darat." Ikan kecil hanya diam dan tidak ingin berdebat. Suatu hari, matahari bersinar terik hingga kolam mulai mengering. Air semakin sedikit, dan katak terjebak karena tidak bisa melompat jauh ke kolam lain. Ikan kecil yang hidup di bagian kolam terdalam masih bisa berenang karena air tersisa di sana. Ia melihat katak hampir kehausan dan berkata, "Cepat lompat ke sini, katak. Aku akan membawamu ke tempat yang lebih dalam." Dengan susah payah, katak melompat dan akhirnya selamat berkat bantuan ikan kecil. Katak pun menyesal sudah sombong dan meremehkan temannya. Jangan sombong ya teman-teman, karena setiap makhluk punya kelebihan sendiri. Cimi, seekor cacing tanah kecil. Tubuhnya lembut dan lentur, setiap hari ia menggali tanah. Cimi merasa hidupnya tidak berarti karena tak bisa berlari secepat kijang atau melompat setinggi katak. Suatu hari, pohon tomat mengeluh, "Tanah di sekitarku terasa keras. Akarku sulit bernafas." Cimi yang mendengar itu merasa iba. Tanpa banyak bicara, ia mulai menggali lubang-lubang kecil di dalam tanah. Hari demi hari, tanah menjadi gembur dan akar tomat bisa tumbuh bebas. Pohon tomat pun segar kembali, menghasilkan buah merah ranum yang disukai semua makhluk. Melihat itu, belalang berkata, "Ternyata tubuh kecilmu membawa kebaikan besar, Cimi." Yora, kucing putih yang sangat suka menatap langit malam. Suatu malam, ia melihat sebuah bintang jatuh perlahan dan berubah menjadi makhluk mungil bercahaya bernama Estre. Estre berkata, "Aku harus kembali ke langit sebelum fajar atau cahayaku padam. Aku butuh bantuanmu. Aku membutuhkan bunga bulan."
sinar mata kebaikan dan cahaya hati berani, Yora memulai perjalanan. Ia memetik bunga bulan dengan hati tulus setelah mendapat izin burung hantu penjaga. Ia menolong anak tikus yang terjebak semak, hingga menetaskan air mata bahagia, itulah air mata kebaikan. Dan ketika seekor serigala muncul, Yora berdiri melindungi Astre. Meski ia gemetar ketakutan, ketiga cahaya itu menyatu, membuat Astre bersinar kembali. Terima kasih, Yora. Lihatlah ke langit, aku akan berkelip untukmu setiap malam, ucap Astre sebelum terbang kembali. Sejak itu, Liora selalu melihat satu bintang paling terang. Ia tahu, itu sahabatnya di langit. Kebaikan, ketulusan, dan keberanian akan selalu bersinar dalam hidup kita. Di sebuah taman hijau, hiduplah seekor ulat kecil bernama Uci. Badannya hijau dengan garis-garis kuning, dan ia sangat suka makan daun. Setiap pagi, Uci langsung mencari daun muda yang segar. Uci begitu rakus, ia tidak pernah berhenti makan. Satu daun habis, ia pindah ke daun lain. Dalam sehari, hampir seluruh pohon mungil tempatnya tinggal dipenuhi bekas gigitan. Burung kecil yang bersahabat dengannya berkata, "Uci, jangan habiskan semua daun. Nanti pohon ini gundul, kita semua akan kehilangan tempat untuk berteduh." Tapi Uci hanya tertawa, daun ini banyak sekali. Mana mungkin habis hanya karena aku." Hari berganti, daun-daun di pohon itu semakin menipis. Angin berhembus panas, karena hampir tidak ada lagi daun yang bisa melindungi mereka dari teriknya matahari. Burung, kupu-kupu, dan serangga kecil lain mulai pindah ke pohon lain. Uci pun merasa kesepian. Ketika ia mencari daun segar, ia sadar sudah tidak ada lagi yang tersisa. Ia pun merasa lapar dan lemah. Saat itulah, ia teringat ucapan burung kecil. Dengan menyesal, Uci berkata, "Andai saja aku mau berbagi dan tidak serakah, pasti aku masih bisa hidup nyaman di pohon ini bersama teman-temanku." Hari demi hari, tubuh Uci semakin lemah. Dari tubuh kecilnya, ia membuat kepompong dan tertidur panjang. Setelah beberapa waktu, Uci berubah menjadi seekor kupu-kupu indah dengan sayap hijau dan kuning bercorak. Kini Uci bisa terbang dari bunga ke bunga, mencari nektar tanpa harus merusak daun. Ia belajar bahwa menjadi indah bukanlah soal banyaknya yang kita ambil, melainkan bagaimana kita menghargai dan menjaga alam di sekitar. Hai teman, terima kasih sudah di video ini. Di sini Mama bercerita, kisah seru menanti kamu. Karakter lucu, karakter seru, setiap cerita menyampaikan pesan moral. Jangan lupa klik subscribe, tetap di Mama Bercerita. Petualangan baru menunggu di Mama Bercerita, kita bahagia bersama.